Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim memerintahkan kepada hadirin sidang untuk menghormati dan mentaati tata tertib persidangan. Majelis Hakim juga perintahkan kepada hadirin sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi selama jalannya persidangan. Demi kelancaran persidangan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mana anggota siap? Siap. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perdata 016-G-2024-PN Bekasi antara pihak penggugat Ayulia Putri dan Maharani melawan tergugat Anissa Dwi pada hari ini tanggal 24 Juli 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada panitera diperintahkan memanggil penggugat dan tergugat. Penggugat atas nama Ayulia Putri Dinda, Maharani Aulinda Listiorini, dan tergugat atas nama Anissa Dwi Anggraini dan kuasa hukum dari masing-masing penggugat dan dibuka dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelumnya, saudara penggugat, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Dapatkah Anda menunjukkan kartu identitas saudara? Baik, silakan duduk. Untuk saudara penggugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Didampingi kuasa hukum, Yang Mulia. Di sini saya Siti Khaliza SHMH, saya selaku kuasa hukum penggugat dari para klien saya yaitu saudari Ayulia Putri Dinda dan juga saudari Maharani Aulinda Listiorini. Di sini saya berkantor di Rizal Law Firm yang bertempatan di Jakarta Pusat. Baik, untuk saudara tergugat, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Dapatkah Anda menunjukkan kartu identitas saudara? Baik, silakan duduk. Untuk pihak tergugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi kuasa hukum? Di sini, Yang Mulia, saya Zafira Febri SHMH sebagai kuasa hukum tergugat yang mewakili Anissa Dwi Anggraini yang berkantor di Zafira & Partners yang beralamat di Jakarta Pusat. Baik, masing-masing pihak silahkan maju ke depan guna menyerahkan surat kuasa khusus dan surat izinnya. Mana? Anggota? Baik, silakan duduk. Baiklah, karena para pihak sudah lengkap, berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baiklah, saya akan menunjuk seorang hakim mediator untuk segera memulai proses mediasi ini. Tujuan dari mediasi ini adalah mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus melanjutkan proses persidangan ini lebih jauh. Silakan panitera. Persidangan akan dilanjutkan dengan mediasi yang dipimpin oleh Majelis Hakim Zainal Remanti Sinuwinda. Pada Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang berdiri, mohon berdiri.
Berdiri dimohon duduk kembali. Yang tidak mengikuti proses mediasi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Umum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 016-PDT-G-2024 PS Bekasi pada hari ini tanggal 31 Juli 2024 antara pihak penggugat Ayulia Putri Adinda dan Maharani Aulinda Setiarini melawan tergugat Anissa Dwi Amreni akan segera dimulai dengan agenda pada hari ini yaitu mediasi. Kepada hakim mediator dipersilakan memasuki ruang sidang. Penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, sebelum kita melanjutkan ke tahap persidangan yang lebih jauh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, saya akan memimpin proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat, untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melanjutkan ke tahap persidangan yang lebih rumit. Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan terkait dugaan kerugian yang dialami akibat penggunaan produk skincare yang diduga tidak sesuai standar atau mengandung bahan berbahaya. Di sisi lain, pihak tergugat selaku produsen dan distributor produk tersebut memiliki hak untuk memberikan tanggapan atas tuduhan ini. Silahkan untuk pihak penggugat dan tergugat bercerita. Penggugat dulu, silakan. Jadi begini yang mulia, pada saat itu saya sedang membuka aplikasi TikTok dan saya menemukan satu akun yang sedang secara langsung yaitu sedang menjual produk skincare. Saya sangat tergiur dengan slogannya yaitu mencerahkan dan bikin glowing dalam 7 hari. Akhirnya saya membeli dan setelah datang produk tersebut saya pemakaian dalam 2 minggu. Minggu pertama saya merasa sudah sangat puas dan sangat saya suka mukanya karena dengan slogan yang disebutkan waktu secara langsung juga sudah pas glowing dan bikin cerah. Dan saya pemakaian minggu kedua saya pemakaian lagi dan saya sudah sangat puas, sangat merasa pas dengan muka apa yang saya mau. Akhirnya di hari ke-15 saya berhenti untuk pemakaian produk tersebut dan akhirnya saya merekomendasikan ke teman saya yaitu Ayulia untuk mencoba produk tersebut. Selang beberapa hari dari pemberhentian produk tersebut, muka saya jadi begini yang mulia sedangkan teman saya tidak yang mulia. Silakan. Isinya yang mulia, awalnya saya tahu produk ini dari teman saya Maharani. Awalnya saya melihat dia memakai produk tersebut glowing, cerah dan makin bersih wajahnya yang mulia. Terus saya akhirnya tertarik, akhirnya saya ikut membeli juga. Kemudian minggu pertama saya pakai memang cocok di saya, ada kecocokan. Saya mau mengalami perubahan jadi lebih bersih dan lebih cerah dan lebih glowing yang mulia. Kemudian setelah 2 minggu pemakaian saya mulai merasa gatal-gatal, iritasi dan merah-merah pada wajah saya. Ada flek-flek hitam yang mulai muncul dan saya merasa ada masalah dalam produk yang saya pakai karena sebelumnya saya menggunakan skincare ini tidak mendapat efek seperti itu yang mulia. Kemudian karena saya sudah mulai gelisah, saya pergi ke dokter kecantikan untuk mengecek kondisi kulit saya. Ternyata klaim dari dokter yang saya datangi itu bahwa terdapat kandungan merkuri dari skincare yang saya pakai. Kemudian saya memberitahu kepada dokter tersebut skincare yang saya pakai itu dari Glow Bright tersebut. Kemudian setelah dites sama dokter, memang benar dalam skincare tersebut terdapat merkuri. Setelah itu saya memberitahu teman saya Maharani bahwa di skincare tersebut memang terdapat bahan merkuri yang berbahaya yang mulia. Makanya saya menyarankan dia untuk kita berhenti sama-sama menggunakan skincare tersebut yang mulia. Pihak tergugat. Yang mulia izin menanggapi, saya selaku pemilik produk skincare yang dimaksud oleh pihak penggugat. Saya selaku pemilik produk itu ingin menjelaskan yang mulia bahwasannya produk saya itu telah beredar lama dan terjual banyak dan baru kali ini ada keluhan seperti ini. Mungkin saja para pihak penggugat mukanya sensitif atau mencampuri dengan skincare lain.
Jadi mukanya bisa seperti ini. Izin yang mulia, sebelumnya saya pakai skincare lain nggak ada efek kayak gini. Saya baru pakai skincare milik kalian, saya baru mendapatkan efek seperti ini yang mulia. Saya juga nggak pernah nyampur skincare lain karena rangkaian skincare mereka itu sudah lengkap dari pagi dan malam. Saya pakai coba-coba, awalnya memang bagus, tapi kemudian saya mendapatkan efek seperti ini dan nggak ada campuran dari skincare lain yang mulia. Anda jangan menyalahkan skincare saya ya, mungkin memang Anda saja yang sudah sensitif. Kalau terbukti produk Anda tersampah gimana? Nggak menyalahkan saya, korban juga dua, kita cuma satu. Tapi kan cuma kalian berdua doang. Kalau ada yang lain juga nanti gimana? Mana buktinya? Enggak Ya kita nggak tahu kalau misalnya ada yang berani gimana. Oke, cukup. Untuk pihak tergugat tadi, penggugat bilang kalau dia beli produk Anda itu di aplikasi TikTok. Apa Anda menjual produk ini tuh hanya di aplikasi TikTok aja atau ada di aplikasi lain? Hanya di aplikasi TikTok saja yang mulia. Oke, untuk penggugat, apakah Anda telah mempertimbangkan penawaran penyelesaian dari pihak tergugat? Enggak yang mulia, pokoknya saya mau pertanggungjawaban penuh dari pihak tergugat. Nggak bisa mengganti kerugian fisik, mental, dan finansial yang mulia. Saya mau pokoknya produk mereka ditarik dari edaran. Oke, untuk tergugat, apakah tergugat memiliki usulan lain yang dapat memenuhi tuntutan dari penggugat? Saya sudah menawarkan kompensasi berupa ganti rugi secara finansial kepada mereka, namun saya menolak untuk menarik produk saya dari peredaran karena saya rasa produk saya sudah sesuai dengan keamanan perusahaan. Apakah ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan di luar tuntutan awal, misalnya dengan negosiasi ulang? Silakan untuk penggugat. Tidak ada yang mulia, saya ingin benar mencakup pertanggungjawaban dengan tergugat yang mulia. Tergugat. Saya juga tidak dapat menerima tuntutan ini lebih lanjut karena saya yakin produk saya tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Oke, karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, apakah Anda setuju untuk melanjutkan proses ini ke tahap sidang pemeriksaan? Iya mulia. Tergugat. Saya juga siap mulia. Oke, setelah melalui proses mediasi ini, saya menyampaikan bahwa kedua belah pihak belum berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, mediasi ini dinyatakan gagal dan perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya kedua belah pihak selama mediasi berlangsung. Sidang mediasi ini saya nyatakan selesai. Sidang berikutnya akan dijadwalkan sesuai dengan ketentuan pengadilan. Terima kasih. Silakan Panitera. Baik, karena mediasi tidak membuahkan hasil, akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2024. Baik, sidang diakhiri, hakim mediator dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Penggugat dan pihak tergugat dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 016-PDT-G-2024-PM Bekasi pada hari ini tanggal 7 Agustus 2024 antara pihak penggugat Ayulia Putri Adinda dan Maharani Aulinda Rizkiorini melawan tergugat Anissa Dwi Anggraini akan segera dimulai dengan agenda pada hari ini yaitu pembacaan gugatan. Pada majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Gimana? Sebelumnya izin yang mulia, saya telah memimpin mediasi antara kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun sayangnya mediasi ini mencapai titik temu yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini dalam persidangan. Baik, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Kepada pihak penggugat Ayulia Putri Adinda dan Maharani Aulinda Rizkiorini melakukan tergugat Anissa Dwi Anggraini beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, sebelumnya untuk kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap yang mulia. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda telah menerima salinan dari surat gugatan kuasa hukum penggugat? Baik, silahkan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk menyimak dengan seksama. Silakan. Gugatan dengan nomor perkara
095-G-LLF-02-2025. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Siti Nurhaliza SHMH, advokat dan penasihat hukum pada kantor Blizzard Developer beralamat di Jalan Bougainville nomor 9, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. 14.480 berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor perkara 89-Angkara-Mawi-7-LLF-2024 yang tertanggal 10/2024 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ayulia Putri Adinda yang beralamat di Perumahan Sosial Literasi Jalan Merdeka nomor 15, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat 1. Maharini Aulinda Lisyorini yang beralamat di Perumahan Real Garden Jalan Anyelir nomor 8, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat 2. Para penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan sengketa perlindungan konsumen di Pengadilan Negeri Kota Bekasi terhadap PT Cantik Abadi yang terdahulu beralamatkan di Jalan Musangki nomor 3, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Maja, Jakarta Utara 12350 DKI Jakarta. Adapun dasar-dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut dengan duduk perkara posita bahwa penggugat adalah konsumen yang membeli dan menggunakan produk pemutih wajah Glow Bright yang diproduksi oleh tergugat. Bahwa tergugat telah melakukan kampanye iklan produk Glow Bright secara besar-besaran melalui berbagai media televisi, media sosial, dan reklame dengan klaim bahwa produk tersebut aman, menggunakan 100% bahan alami, cocok untuk semua jenis kulit, serta tidak memiliki efek samping. Bahwa penggugat setelah tertarik oleh klaim-klaim tersebut membeli produk Glow Bright melalui platform e-commerce resmi PT Cantik Alami pada Januari 2024. Bahwa penggugat memiliki kulit yang sensitif tetapi merasa yakin menggunakan produk tersebut karena klaim yang disampaikan oleh penggugat dalam iklan bahwa produk tersebut aman. Bahwa pada hari ke-7 setelah penggunaan produk Glow Bright, penggugat mulai mengalami efek samping berupa sensasi terbakar, buang merah, dan pengelupasan kulit. Bahwa penggugat segera menghentikan penggunaan produk dan konsultasi dengan dokter kulit yang mendiagnosis penggugat menderita dermatitis kontak akibat reaksi alergi terhadap bahan kimia tertentu dalam produk tersebut, termasuk hidroquinone dan bakteri. Bahwa BPOM setelah menerima pengaduan dari penggugat melakukan investigasi dan menemukan bahwa produk Glow Bright mengandung bahan kimia berbahaya melebihi batas yang diizinkan yang dapat menimbulkan efek samping serius. Bahwa tergugat ketika dihubungi oleh penggugat untuk meminta klarifikasi terkait iklan menyesatkan hanya memberikan tanggapan yang tidak memadai, mengklaim bahwa kasus penggugat adalah kejadian individual. Bahwa tindakan tergugat yang mempromosikan produk dengan klaim menyesatkan telah melanggar hak-hak konsumen dan penggugat mengalami kerugian fisik, mental, serta finansial akibat penggunaan produk tersebut. Dengan permohonan petitum berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon bila majelis hakim memeriksa permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk iklan yang menyesatkan terkait produk Glow Bright, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat sebesar 500 juta rupiah atas kerusakan kulit, biaya pengobatan, dan penderitaan mental yang dialami penggugat. Menghukum tergugat untuk menarik produk Glow Bright dari peredaran sampai dapat dibuktikan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan. Menghentikan seluruh bentuk iklan produk Glow Bright yang dianggap menyesatkan konsumen. Menghukum tergugat untuk meminta maaf kepada penggugat secara publik di media sosial atas kerugian yang dialami oleh penggugat. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan atau menetapkan bahwa PT Cantik Alami telah melanggar ketentuan hukum terkait iklan menyesatkan dan keamanan produk kosmetik, yaitu melanggar
pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami sampaikan atas dikabulkan gugatan kami. Kami ucapkan terima kasih. Hormat saya sebagai penggugat atau kuasa hukum penggugat Siti Nurhaliza SHMH. Terima kasih yang mulia atas kesempatan. Untuk saudara penggugat, apakah saudara akan mengubah atau menambah dari isi surat gugatan? Tidak yang mulia. Untuk saudara tergugat, apakah saudara mengerti dari isi gugatan penggugat? Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Iya yang mulia, kami akan mengajukan jawaban tertulis. Kami minta waktu 2 minggu untuk menjawabnya. Gimana kuasa hukum penggugat? Saya keberatan. Saya rasa untuk waktu 1 minggu untuk menyusun surat jawaban gugatan dari gugatan kami itu hanya 1 minggu saja. Baik. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatan, sidang akan dilanjutkan pada Rabu depan pada tanggal berapa, Panitra? Pada tanggal 14 Agustus 2024 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum persidangan ini diakhiri, apakah dari masing-masing pihak ada yang ingin disampaikan? Pihak tergugat, pihak penggugat? Baik, demikian persidangan ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 14 Agustus 2024 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bekasi, dengan agenda yaitu pembacaan jawaban dari pihak tergugat kepada para pihak. Diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Saudara Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Kepada para pihak penggugat beserta kuasa hukum penggugat dan tergugat beserta kuasa hukum tergugat dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 016-PDT-G-2024-PM Bekasi pada hari ini tanggal 14 Agustus 2024 antara pihak penggugat Ayulia Putri Adinda dan Maharani Aulinda Listiorini melawan tergugat Anissa Dwi Anggreni akan segera dimulai dengan agenda pada hari ini yaitu pembacaan jawaban. Kepada Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim memerintahkan kepada hadirin sidang untuk menghormati dan mentaati tata tertib persidangan. Majelis Hakim juga perintahkan kepada hadirin sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi selama jalannya persidangan. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kita siap? Siap. Panitra? Sidang lanjutan perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 016-PDT-G-2024-PN Bekasi antara pihak penggugat Ayulia Putri dan Maharani melawan tergugat Anissa Dwi Anggreni hari ini tanggal 14 Agustus 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, silakan memanggil penggugat dan tergugat. Penggugat atas nama Ayulia Putri Adinda dan Maharani Aulinda Listiorini dan tergugat atas nama Anissa Dwi Anggreni dan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan jawaban dari surat gugatan kuasa hukum penggugat. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban tertulis saudara? Untuk kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menerima salinan dari surat jawabannya? Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakannya.
jawaban atau eksepsi atas gugatan nomor 095-B-LF-02-2025 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15-SK garis K garing Romawi 7 garis ZP garing 2024. Eksepsi. Dengan segala hormat kami mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat atas hal-hal berikut. 1. Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen yang timbul dari penggunaan barang atau jasa konsumen harus melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan harus diajukan di pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili tergugat. Atur PT Cantik Alami berada di Jakarta Selatan sehingga gugatan harusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena itu Pengadilan Negeri Bekasi tidak memiliki kewenangan relatif dalam menangani perkara ini. 3. Bahwa kami menyampaikan eksepsi terkait adanya kesalahan subjek hukum atau error personal dalam gugatan ini. Penggugat tidak mencantumkan distributor atau agen penjual produk Glowbright yang juga berperan dalam penjualan produk tersebut. Hal ini mengakibatkan gugatan tidak mencakup subjek hukum yang tepat dan lengkap. 4. Dalam menjawab gugatan penggugat, kami mengakui bahwa penggugat adalah konsumen yang membeli produk Glowbright. Namun kami membantah bahwa efek samping yang dialami oleh penggugat adalah akibat langsung dari penggunaan produk kami. Penggugat tidak menyertakan bukti medis yang menunjukkan bahwa efek samping tersebut disebabkan oleh produk Glowbright. Semua materi promosi produk telah melalui pemeriksaan oleh BPOM dan tidak terdapat klaim menyesatkan yang dicantumkan. 5. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 RP, kami menyatakan gugatan ini kabur karena penggugat tidak menjelaskan hubungan langsung antara penggunaan produk Glowbright dan kerusakan kulit yang diderita. Penggugat tidak menyertakan bukti yang jelas dan relevan yang mengaitkan kerugian dengan penggunaan produk tersebut. Dalam pokok perkara, 1. Menarik seluruh dalil penggugat terkait kerugian yang diakibatkan oleh produk Glowbright karena tergugat telah menyediakan produk yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. 2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim ganti rugi atas efek samping yang dialami mengingat penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara penggunaan produk dan kerusakan yang dialami. 3. Tergugat telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dan potensi efek samping produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada manifestasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Tergugat tidak melanggar pasal 1365 KUH Perdata karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dapat dituduhkan kepada tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Petitum. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk memutuskan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan manifestasi terhadap penggugat, menghukum penggugat untuk menanggung biaya perkara. Apabila Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian eksepsi ini kami ajukan atas perhatian dan dikabulkannya permohonan kami sampaikan terima kasih. Baik, silakan duduk. Untuk saudara tergugat, apakah saudara akan menambah isi atau mengubah dari surat jawaban tersebut? Baik, untuk saudara penggugat, apakah saudara ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Baik, dikarenakan pihak penggugat dan kuasa hukum penggugat telah menerima jawaban dari tergugat dan kuasa hukum tergugat, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan bukti? Kami akan mengajukan bukti. Apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Kami akan menghadirkan saksinya juga yang mulia. Baik, untuk bukti dan saksi akan dibahas sendiri atau dipanggil dari pengadilan? Kami akan membawa. Baik, kapan saudara siap dengan bukti-bukti beserta saksinya? Kira-kira kami siap dalam 1 bulan lagi yang mulia. Di mana pihak tergugat Data yang mulia, saya rasa waktu 1 bulan itu sangat lama untuk mengumpulkan saksi dan juga bukti. Saya minta waktu 2 minggu yang mulia. Gak bisa yang mulia, saya keberatan. Karena Anda ini sebagai lawyer ini harusnya tahu untuk mengumpulkan bukti yang konkret serta mengumpulkan saksi-saksi yang kita nggak tahu ini sebenarnya saksi ini rumahnya di mana atau dia sudah dijangkau daerahnya, itu membutuhkan waktu yang sangat banyak, panjang. Jadi saya hanya membutuhkan waktu 1 bulan yang mulia. Yang mulia, kalau misalnya saudara kuasa hukum dari penggugat ini sudah siap dengan saksi dan juga bukti
buat ngumpulin lagi. Kecuali kalau misalnya mereka mau rekayasa dulu, nah itu baru butuh waktu 1 bulan. Jadi harusnya bisa dong dalam waktu 2 minggu ngumpulin saksi dan bukti. Maksud Anda tuh apa ya? Rekayasa. Anda nih kuasa hukum loh. Anda lawyer. Baik, cukup. Kuasa hukum tergugat untuk masalah waktunya akan majelis hakim tentukan. Baiklah, majelis hakim berpendapat bahwa waktu 3 minggu dirasa cukup untuk kuasa hukum penggugat menyiapkan bukti-bukti beserta saksinya. Dengan demikian, sidang ditunda selama 3 minggu. Baik, persidangan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitra? Pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian persidangan ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 4 September 2024. Pada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim silakan meninggalkan ruang sidang sendiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Penggugat dan tergugat dan kuasa hukum dari masing-masing pihak dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Sebuah Fakultas Hukum Universitas Usaha Kampus Bekasi yang memeriksa mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 016-PDTPC-2024-PN Bekasi pada tanggal 4 September 2024 antara pihak penggugat Ayulia Putri Adinda dan Maharani Aulinda Listiorini melawan tergugat Anissa Dwi Anggraini akan segera dimulai dengan agenda pada hari ini yaitu pembuktian. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim memerintahkan kepada hadirin sidang untuk menghormati dan mentaati tata tertib persidangan. Majelis hakim juga perintahkan kepada hadirin sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi selama jalannya persidangan. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anggota siap? Siap. Panitera siap? Siap, Mulia. Sidang lanjutan perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 016-Perdata G-2024-PN Bekasi antara pihak penggugat Ayulia Putri dan Maharani melawan tergugat Anissa Dwi Anggraini pada tanggal 4 September 2024 saya nyatakan dibuka. Pada panitera dipersilakan memanggil penggugat dan tergugat. Penggugat atas nama Ayulia Putri Adinda dan Maharani Aulinda Listiorini dan tergugat atas nama Anissa Dwi Anggraini atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembuktian. Mengingat perkara ini adalah perkara PMH, perbuatan melawan hukum, yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti persidangan ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruang sidang ini. Baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti, baik berupa surat-surat maupun saksi? Baik, panitera, apakah semua persiapan telah dilakukan dan semua pihak terkait hadir? Sudah yang mulia, semua persiapan telah dilakukan. Kuasa hukum penggugat dan tergugat serta saksi yang
Baiklah, silahkan untuk kuasa hukum penggugat memanggil saksi pertamanya. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Di sini kami akan menunjukkan bukti-bukti terlebih dahulu, yaitu dengan 2 orang saksi yang berkaitan dengan pihak tergugat dan juga 2 orang ahli yang akan kami hadirkan di muka persidangan ini yang mulia. Kemudian kami akan memanggilkan ahli pertama kami, yaitu dengan saudari Alisa Azahro. Untuk Kanida mungkin sekarang dipanggil ahli dari tergugat. Saudari Farisa Hazaro, selaku saksi ahli pertama dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Baik, sebelumnya bisakah saya melihat kartu identitas saudari ahli? Sebelumnya izin memberikan bukti yang saya bawa. Silakan. Yang pertama ada bukti laporan hasil bulan, kedua laporan inspeksi, ketiga surat peringatan. Baik, untuk saudari ahli silakan duduk. Baik, saudari ahli, sebelum kita mulai, mohon untuk menyatakan sumpah bahwa Anda akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Untuk memastikan lagi, apakah saudari ahli beragama Islam? Iya, saya beragama Islam. Baik, kepada panitera dipersilahkan mengambil tempat, dan untuk saudara ahli silahkan berdiri. Silakan angkat tangan kanan Anda dan ikuti sumpah yang saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah, Saya sebagai saksi ahli saya sebagai saksi ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya, akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, untuk panitera silakan kembali ke tempat, dan untuk saudari ahli silakan duduk. Baik, sebelumnya saudari ahli silakan Anda menyebutkan identitas Anda terlebih dahulu. Kemudian identitas saya, nama saya Kalisa Azharo SSI Ekor. Saya adalah kepala bagian BBM di bidang kosmetik yang memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun. Baik, silakan duduk. Baik, saudari ahli, kami memanggil saudari untuk memberikan keterangan terkait produk skincare Glowback. Apakah saudari mengetahui permasalahan ini? Ya, yang mulia, saya mengetahui permasalahan ini berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh BBM. Produk dari PT Skincare Glowback terindikasi menggunakan yang beredar tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Selain itu, produk ini memiliki klaim yang tidak dapat diuji secara ilmiah, yaitu misalkan dalam waktu 7 hari dan aman untuk semua jenis kulit. Baik, apakah produk tersebut telah mendapatkan izin edar dari BPOM? Ya, yang mulia, produk tersebut memang sebelumnya sudah mendapat surat izin edar dari BPOM. Namun setelah dilakukan pengawasan lebih lanjut, ternyata kami menemukan bahwa formulasi yang beredar tidak sesuai dengan formulasi yang didaftarkan. Kami juga menemukan di produk tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokoinan yang melebihi ambang batas aman. Baik, terima kasih saudari ahli. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari ahli? Ada yang mulia. Silakan. Izin bertanya, mulia. Untuk saudari ahli, bagaimana proses BPOM dalam memberikan izin edar untuk produk kosmetik? Setiap produk kosmetik yang ingin diberikan surat izin edar harus membawa dokumen yang berisi komposisi, hasil uji keamanan, dan efektivitas. Apabila sesuai standar, BPOM akan memberikan notifikasi. Namun, produsen tetap bertanggung jawab untuk memastikan keamanan bahwa produk yang didaftarkan sesuai dengan produk yang diedarkan. Dalam kasus ini, PT Skincare Glowback gagal memenuhi tanggung jawab. Lalu bagaimana dampak pelanggaran ini terhadap masyarakat? Produk berbahaya yang ada kandungan merkuri dapat menyebabkan kerusakan fungsi ginjal, kerusakan kulit permanen, bahkan keracunan sistem jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat menyesatkan konsumen dan memberikan risiko efek samping yang sangat tinggi. Apakah saudari ahli dapat memastikan bahwa penyemprotan kulit yang dilakukan oleh korban itu harus benar
kesalahan dari produk dari alami. Kenapa masih nanya ya? Kan jelas-jelas Anda tahu klien Anda ini sudah Cukup. Silakan lanjut. Saudari Ali, silakan menanggapi. Dalam hasil investigasi kami menemukan bahwa mayoritas korban menggunakan produk ini secara eksklusif dan sesuai petunjuk pemakaian. Selain itu, hasil uji lab yang kami berikan itu membuktikan bahwa kerusakan kulit korban memang karena penggunaan produk tersebut. Dan kami juga menemukan hasil laporan dari berbagai daerah yang konsisten dengan penemuan ini. Gimana, cukup? Baik, saudari ahli, apa langkah BPOM terhadap pelanggaran yang sama seperti ini? BPOM dapat mencabut surat izin edar, menarik produk dari peredaran, dan merekomendasikan kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum ini. Selain itu, kami juga dapat memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari ahli? Baik, terima kasih atas penjelasan saudari. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Iya, yang mulia, saya ingin menegaskan kepada masyarakat bahwa penting untuk memeriksa keaslian dan keamanan produk. Dan saya mengimbau kepada pelaku industri untuk bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkan untuk melindungi konsumen. Cukup. Baik, kesaksian saudari Ali telah diterima. Terima kasih atas kehadirannya dan keterangannya. Saudari dapat kembali ke tempat. Baik, untuk panitera silahkan memanggilkan saksi yang berikutnya. Ada saksi ahli selanjutnya, dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baik, sebelumnya bisakah saya melihat kartu identitas saudari ahli? Izin yang mulia, sekalian saya melampirkan bukti-bukti yang saya punya. Baik, silakan. Laporan pemeriksaan pasien. Baik, silakan duduk. Baik, untuk saudari ahli, sebelum kita mulai, mohon untuk menyatakan sumpah bahwa Anda akan memberikan keterangan sesuai yang sebenarnya. Untuk memastikan lagi apakah benar saudari ahli beragama Islam? Benar mulia, saya beragama Islam. Baik, kepada panitera silakan mengambil tempat, dan untuk saudari ahli silakan berdiri. Silakan angkat tangan kanan Anda dan ulangi sumpah yang saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli, akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya. Akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan untuk panitera kembali ke tempat. Untuk saudara ahli silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya saudari ahli, bisakah Anda menyebutkan identitas saudari terlebih dahulu? Yang mulia, saya Dr. Nasional Biarmajid SPDV. Saya adalah seorang dokter spesialis dermatologi dan venerologi dengan pengalaman praktis 10 tahun di bidang kecantikan dan dermatologi. Saat ini saya bekerja di klinik kecantikan Niloderma Bekasi. Baik, silakan duduk. Untuk saudari ahli, berdasarkan pemanggilan ini, saudari diminta untuk menjelaskan secara ilmiah tentang dampak yang disebabkan oleh penggunaan produk skincare ini. Apa yang saudari ketahui tentang kasus ini? Yang mulia, saya telah mempelajari laporan medis dari beberapa korban yang mengalami kerusakan kulit akibat produk skincare tersebut. Berdasarkan analisis saya, produk skincare tersebut mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan hidroquinone dengan kadar merkuri ambang batas aman. Zat ini dapat menyebabkan kerusakan kulit, iritasi parah hingga hiperpigmentasi atau bahkan depigmentasi permanen. Yang mulia. Baik, apakah saudari ahli dapat menjelaskan bagaimana bahan-bahan tersebut bisa merusak wajah seseorang? Saya mulia.
Ada merkuri. Merkuri adalah bahan kimia berbahaya yang dapat merusak lapisan pelindung kulit, membuat kulit menjadi tipis dan rentan terhadap infeksi. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan sistematik. Sementara itu ada hidroquinon. Hidroquinon yang digunakan secara jangka panjang dapat menyebabkan ochronosis, yaitu penggelapan kulit dan iritasi parah. Baik, cukup. Yang mulia. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli? Ada yang mulia. Baik, silakan. Instruksi untuk dokter, apakah produk skincare yang saudara dianalisis ini sesuai dengan dari mereka yang akan digunakan untuk jenis kulit, dan apabila itu memungkinkan seperti apa? Maksudnya seperti apa itu bisa aman bagi semua jenis kulit? Berdasarkan kandungan alidang tersebut, dari dalam produk tersebut, kandungan tersebut adalah keliru. Produk ini sangat berbahaya, terutama untuk kulit sensitif, karena dapat memperparah keadaan dan dapat menimbulkan sensitivitas terhadap sinar matahari. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Penggugat, kuasa hukum penggugat. Gimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari ahli? Silakan. Yang mulia, dokter, apakah ada kemungkinan kerusakan kulit dari wajah korban ini tuh karena perawatan, bukan karena skincare yang dia pakai dari produk Glow Bright? Mungkin ada kemungkinan kerusakan kulit tersebut karena faktor eksternal seperti salah penggunaan. Tetapi dalam kasus ini bukti menunjukkan bahwa kerusakan kulit akibat produk yang sangat berbahaya di dalam produk skincare tersebut. Para korban juga telah memakai produk sesuai petunjuk pemakaian. Baik, cukup. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada hal lain yang ingin saudari ahli tambahkan? Sebagai penutup yang mulia, saya ingin menegaskan bahwa kasus seperti ini sangat merugikan masyarakat. Produk perawatan kulit harus melalui uji klinis ketat dan di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Saya merekomendasikan agar perusahaan ini lebih bertanggung jawab dan mempromosikan dan memasarkan produknya. Cukup yang mulia. Baik, kesaksian saudari ahli telah diterima. Terima kasih atas kehadiran dan keterangannya. Anda boleh meninggalkan ruang sidang ini. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk panitera, silakan memanggil saksi yang berikutnya. Saudari Sasha Revita sebagai saksi selanjutnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Sebelumnya, bisakah saya melihat kartu identitas saudari saksi? Silakan. Izin sekalian mengisi barang. Baik, silakan duduk. Baik, saudari saksi, sebelum kita mulai mohon untuk menyatakan sumpah bahwa Anda akan memberikan keterangan yang sebenarnya untuk memastikan lagi apa benar saudari saksi ini beragama Islam. Baik, kepada panitera dipersilakan mengambil tempat, dan untuk saudari saksi silakan berdiri. Silakan angkat tangan kanan Anda dan ulangi setelah saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, untuk panitera silakan kembali ke tempat, dan untuk saudari saksi silakan duduk. Jadi yang mulia, Ya, silakan. kami ingin menunjukkan bukti berupa surat kontrak kerja yang sudah ditandatangani oleh klien saya dan juga saksi. Baik, silakan. Baik, silakan duduk. Baik, untuk sebelumnya saudari saksi silakan Anda menyebutkan identitas Anda terlebih dahulu. Nama saya Tasya Regina Sahyani, saya bekerja di PT Cantik Alami Glow Bright selama 2 tahun.
Saya bekerja sebagai konselor. Cukup? Silakan duduk. Saudari saksi, apa yang Anda ketahui tentang kasus ini? Anda sebagai konselor, Pak, jadi apa yang Anda lakukan saat mempromosikan? Saya menyadari bahwa saya mempromosikan produk tersebut dalam cara langsung. Namun saya ingin menegaskan bahwa saya hanya mengikuti skrip yang diberikan oleh tergugat. Saya sebelumnya juga merasa keberatan dengan klaim drawing dalam 1 minggu. Saya merasa itu tidak realistis dan menyesatkan. Akan tetapi saya tetap dipaksa untuk mengikuti skrip tersebut. Tergugat hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan konsumen dan saya sebagai host lain. Saya sangat merasa dikambing hitamkan dalam kasus ini. Baik, saudari saksi, apakah Anda menyadari bahwa klaim 7 hari bisa membuat putih itu yang Anda sampaikan dapat berbahaya bagi konsumen? Yang mulia, saya menyadari resikonya. Saya sudah mencoba menolak, namun pekerjaan saya tergantung pada arah tergugat. Ini bukti chat ya yang Anda miliki? Bahwa saya tetap dipaksa untuk menjalankan pekerjaan saya walau saya keberatan. Gimana untuk kuasa hukum tergugat? Kepada Yang Mulia, Silakan. untuk saudari saksi, bukankah Anda sebagai host live itu punya tanggung jawab untuk mengklaim apa yang Anda sampaikan dalam live tersebut? Tugas saya adalah mempromosikan produk tersebut kepada mereka. Saya tidak punya pengetahuan tentang komposisi produk atau yang bersambungnya tersebut. Jadi menurut Anda semua ini salah klien saya? Ya, karena skrip tersebut dibuat oleh tergugat. Yang Mulia, saya keberatan dengan saksi. Sebagai host, sudah tugas Anda mempromosikan dengan baik. Kalau Anda merasa skrip kami berlebihan, mengapa Anda tetap membacakannya? Karena Anda memaksa saya. Mau saya menolak, Anda mengancam untuk memutus kontrak saya. Saya bukan pekerja itu. Jadi sekarang alasan Anda karena Anda punya pekerjaan. Kalau Anda profesional, harusnya tuh Anda punya integritas. Jangan integritas, Cukup, tenang. Cukup, silakan duduk. Yang mulia, Gimana? Kuasa hukum tergugat? saya untuk bukti yang berupa ada skrip yang di situ tertulis jelas bahwa si saksi ini yang berkaitan dengan tergugat ini dipaksa untuk mengklaim kalau skincare ini tuh bisa mengglowingkan wajah dalam 1 minggu. Yang kedua, ada bukti percakapan antara tergugat dan juga saksi yang menunjukkan bahwa saksi ini dipaksa untuk menggunakan skrip tersebut meskipun si saksi ini sudah menolak kemudian. Dan yang terakhir, ada bukti rekaman video saat mereka live juga. Cukup ya. Baik, apakah pihak tergugat telah mengakui bukti-bukti ini benar adanya? Oh, saudara tahu. Bukti sudah jelas, Anda yang bertanggung jawab. Kalau Anda tidak setuju, kenapa Anda tetap membacakannya? Anda, karena Anda tidak memberikan keputusan, Anda yang memikirkan diri Anda. Cukup. Sudah. Ini ruangan persidangan. Silakan Yang Mulia, lanjutkan. Baik, gimana para pihak? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup yang mulia. Baik, untuk kesaksian saudari saksi telah diterima. Terima kasih atas kehadirannya dan keterangannya. Saudari dapat meninggalkan ruang sidang ini. Baik, Panitra, apakah ada saksi lagi? Baik, silakan memanggil saksi yang berikutnya. Mari saudara Kafli Ramadan sebagai saksi selanjutnya silakan memasuki ruang sidang. Oke, harus yang sini. Oke. Baik, silakan duduk. Baik, sebelumnya bisakah saya melihat kartu identitas saudara saksi terlebih dahulu? Jadi untuk menyerahkan bukti yang kami dapat. Baik, silakan. Ini surat-surat keterangan dan ini bukti fisik yang saya dapat. Ini produknya ya? Iya. Baik, silakan duduk. Baik, saudari Rafli Ramadan.
Sebelum kita mulai, mohon untuk menyatakan sumpah bahwa Anda akan memberikan keterangan yang sebenarnya untuk memastikan lagi apa benar saudara Rafli ini beragama Islam. Betul yang mulia. Baik, silakan kepada panitera mengambil tempat, dan untuk saudara saksi dimohon berdiri. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan sesuai akan memberikan keterangan sesuai sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, untuk panitera silakan kembali ke tempat, dan saudara saksi silakan duduk. Saudara saksi, silakan sebelumnya untuk menyebutkan identitas saudara terlebih dahulu. Izin yang mulia. Nama saya Rafli Ramadan SMA dan saya menjabat sebagai Kepala Cybercrime kepada Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, dan saya sudah memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun dalam menangani kasus penipuan konsumen. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan duduk. Untuk saudara saksi, kami memanggil saudara untuk memberikan keterangan terkait investigasi polisi mengenai kasus produk skincare ini. Apa yang saudara saksi ketahui tentang kasus ini? Baik yang mulia. Sebelum kami menerima laporan, sebelumnya kami sudah menerima laporan dari para korban. Jadi setelah kami menerima laporan tersebut, kami langsung dari tim kepolisian melakukan penyelidikan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan kami tidak hanya menemukan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan klaim yang berlebihan, tetapi juga mereka menggunakan bahan baku yang berbahaya pada produk yang mereka jual. Dan terlebih lagi, mereka tidak mencantumkan bahan berbahaya tersebut kepada produk yang mereka jual. Baik, bisakah saudara saksi menjelaskan metode penyelidikan apa yang dilakukan pihak kepolisian dalam kasus ini? Baik yang mulia, ada beberapa metode dalam penyelidikan kami, yang seperti kami mengambil sampel bukti produk-produk dari perusahaan PT Global, dan kami juga melakukan uji lab dari produk-produk tersebut, dan juga kami menelusuri arus distribusi, bagaimana cara penjualan mereka, bagaimana pemasaran mereka, dan hasilnya lalu kami memeriksa para saksi dan juga korban. Baik, terima kasih saudara saksi Rafli. Silakan untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Saya ada beberapa pertanyaan. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah kira-kira ditemukan unsur kesengajaan dalam atau dari saat Tentu saja ditemukan unsur kesengajaan, dikarenakan setelah kami melakukan penyelidikan dan sesuai dengan bukti yang kami dapatkan, PT Kecantikan Global ini memang sengaja. Mengapa? Dikarenakan mereka itu menjual produk yang sudah mereka ketahui dengan menggunakan bahan berbahaya yang ada di dalamnya, tapi mereka tetap menjual. Dan di situ sudah bisa sangat jelas dan terbukti bahwa mereka sudah sangat dengan jelas memiliki niat untuk menipu konsumen di situ. Baik, tapi apa ada tindakan lain yang sekiranya itu mereka menutup-nutupi pelanggaran itu? Dari hasil yang kami dapati, mereka itu melakukan promosi melalui platform online dengan cara menggunakan jasa-jasa para influencer. Jadi para konsumen ini tertipu oleh tipu daya mereka yang sudah mereka lakukan. Ya, seperti itu. Baik. Cukup? Saya kepada saksi yang mulia. Silakan. Untuk saudara saksi, apakah saudara memperhatikan bahwa untuk kasus korban itu disebabkan oleh produk ini bukan karena faktor lain? Kami dari tim kepolisian sangat bisa memastikan bahwa kerusakan kulit korban diderita dikarenakan produk dari PT Global Perusahaan, karena kami dari tim kepolisian sebenarnya sudah melakukan uji coba lab dan ditemukan bahan berbahaya pada produk PT Global. Jadi dapat kami simpulkan dari tim kepolisian bahwa kerusakan kulit yang dialami oleh korban diderita akibat produk PT Global tersebut. Cukup.
Baik, kesaksian Saudara Rafli telah diterima. Terima kasih atas kehadiran dan keterangannya. Saudara dapat kembali ke tempat. Ya. Baiklah, kita telah selesai mendengarkan semua bukti dan saksi dari pihak penggugat ya. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Untuk pihak tergugat, apakah akan menghadirkan saksi? Tidak, Mulia. Baik, untuk panitera, apakah ada hal lain yang perlu dicatat atau dibahas sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya? Yang mulia, semua bukti dan keterangan saksi telah dicatat dengan baik dalam berita acara persidangan. Tidak ada hal lain yang perlu dibahas. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, apakah Anda memiliki tambahan atau klarifikasi sebelum kita melanjut ke seksi di sidang berikutnya? Tidak ada tambahan. Untuk kuasa hukum tergugat gimana? Ada klarifikasi atau tambahan? Baik, karena tidak ada tambahan atau klarifikasi, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu putusan. Dengan demikian, persidangan ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 11 September 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini saya nyatakan ditutup dan ditunda. Silakan membawakan keterangan saksi dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Penggugat dan tergugat dan kuasa hukum dari masing-masing pihak silakan menggunakan ruang sidang. Pengadilan Semua Fakultas Hukum Universitas Islam Kampus Bekasi yang memeriksa pengadilan perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara nomor 16-PDT-G-2024 Bekasi pada hari ini 11 September 2024 antara pihak penggugat Ayulia Putri Adinda dan Maharani Aulinda Lestiorini melawan tergugat Anissa Dwi Anggraini akan segera dimulai dengan agenda pada hari ini yaitu pembacaan putusan. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penggugat atas nama Ayulia Putri Adinda dan Maharani Aulinda Lestiorini dan tergugat atas nama Anissa Dwi Anggraini dan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, anggota siap? Panitera siap? Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Isa Unggul Kampus Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register 016-PDT-G-2024-PN Bekasi antara pihak penggugat Ayulia Putri dan Maharani melawan tergugat Anissa Dwi Anggraini. Pada hari ini tanggal 11 September 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Kuasa hukum tergugat siap? Kuasa hukum penggugat siap? Putusan nomor 016-Perdata G-2024-PN Bekasi
Demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Ayulia Putri Adinda sebagai penggugat 1 untuk identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Maharani Ayulinda Listiorini sebagai penggugat 2 untuk identitas selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Melawan PT Cantik Alami yang beralamat di Jalan Musangking nomor 3, Kelurahan Majapahit yang identitas selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini. Setelah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara, setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi nomor 16/G/2024 PN Bekasi tertanggal 14 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim, setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 016/G/2024 PN Bekasi tertanggal 14 Juli 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan ke Panitiaan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Juli 2024 dalam register nomor 16/Perdata G/2024 Pengadilan Negeri Bekasi dengan mengajukan gugatan sebagai berikut yang pada pokoknya dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota yang berikutnya. Menimbang bahwa tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan bukti dan saksi, menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Dalam eksepsi, dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi tergugat keseluruhannya ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan majelis hakim, menyimpulkan bahwa produk Glow-Bright mengandung bahan kimia berbahaya, yaitu merkuri dan hidrogenon yang melebihi batas aman sebagaimana diatur oleh BPOM. Hal ini melanggar pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang diperdagangkan. Menimbang bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk serta klaim dari iklan yang tidak sesuai dengan fakta melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Tindakan tersebut telah terbukti mengakibatkan kerugian fisik, mental, dan finansial terhadap para penggugat. Menimbang bahwa bukti medis, laporan BPOM, dan hasil investigasi menunjukkan adanya hubungan kausal antara penggunaan produk Glow-Bright dengan kerusakan kulit yang dialami para penggugat. Keterangan saksi ahli lebih lanjut mendukung bahwa produk tersebut tidak aman. Menimbang bahwa tergugat sebagai produsen bertanggung jawab penuh atas keamanan produknya, termasuk klaim dalam iklan. Hal ini diatur dalam pasal 7 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tergugat gagal memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan melindungi konsumen. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pertimbangan hukum, majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memproduksi dan memasarkan produk skincare Glow-Bright yang tidak aman serta menyampaikan klaim iklan yang menyesatkan. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi
material dan imaterial kepada para penggugat masing-masing sebesar 500 juta rupiah. 4. Memerintahkan tergugat untuk menarik seluruh produk skincare Glow Bright dari peredaran hingga terbukti aman digunakan. Menghentikan seluruh bentuk iklan produk skincare Glow Bright yang menyesatkan konsumen. 6. Memerintahkan tergugat untuk membuat permintaan maaf secara publik melalui media massa nasional. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.461.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Egy Kurniawan SHMH sebagai Hakim Ketua, Zainal Remadi Sinuinda SHMH, dan Givari Budiarta SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Syifa Amanda SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari ini juga. Baik, untuk kuasa hukum tergugat mengerti, apakah sudah mengerti isi dan maksud putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim? Tidak, Mulia. Apakah akan mengajukan banding? Cukup? Kuasa hukum penggugat? Cukup? Baik, dengan demikian persidangan antara pihak penggugat Ayulia Putri dan Maharani melawan tergugat Anissa Dwi Anggraini hari ini tanggal 11 September 2024 saya nyatakan selesai dan ditutup.